Qal wa ba'du, adapun setelah itu, setelah bismillah, alhamdulillah, sholawat kepada Rasulullah beserta keluarga dan para sahabatnya. Ya, pentingnya menyebut bismillah, alhamdulillah dan sholawat. Sampai ada ulama namanya Al-Imam Abu Sulaiman Al-Warraq, ulama hadis. Beliau punya anak namanya Muhammad. Ini Muhammad ngimpiin bapaknya. Setelah sekian lama bapaknya meninggal. Begitu ketemu dalam ngimpi tidurnya, si anak bertanya, "Ma fa'alallahu bika?" Apa yang Allah lakukan kepada engkau di sana, wahai ayahku? Kata bapaknya, "Ghafarallahu li." Allah ampunin dosa-dosaku. Dosa-dosanya Allah ampunin. Bi kitabatis salati ala nabi fi kulli hadis. Dengan sebab saya kalau nulis hadis, saban ada nama Rasulullah, saya tambahin nama sholawat. Ya. Jadi ulama besar ahlul hadis diimpiin nama anaknya, dosa-dosanya Allah ampunin gara-gara kalau dia nyalin naskah atau nulis redaksi hadis, asal ada nama Nabi, dia tulis sholawat buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umpama qalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Itu kalimat sallallahu alaihi wasallam yang ditulis ternyata menjadi penyebab ampunan terbesar seorang ulama ahlul hadis. Ketika nulis hadis dia iringin dengan sholawat. Ya. Wa ba'du, dan adapun setelah itu, falamma kanal hadithu, tatkala adalah hadis, wa hibzuhu, dan menghafalnya, min akrabil wasaili, di antara bagian wasilah, perantara yang paling dekat ilallahi, kepada Allah. Ada satu ibadah yang juga menjadi perantara yang paling punya potensi deketin kita sama Allah. Ada kalanya hajat kita makbul, ada kalanya Allah ngasih keredoan terbesar sama kita. Salah satu wasilah terbesar buat menggapai itu, ilallah, di sisi Allah azza yang maha agung, wa jalla dan maha luhur, bima bimuqtadul athari bidalika, dengan sesuatu yang menjadi tuntutan hadis-hadis pada demikian itu. Jadi hadis ini juga bisa jadi media deketin kita sama Allah, karena banyak keterangan yang menyatakan itu dalam sebutan hadis-hadis Rasulullah yang dikata bimuqtadul athari, karena ada tuntutan, banyak hadis yang menyebutkan itu. Paminha, di antara hadis-hadis itu, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man, siapa saja ada yang orang itu menunaikan, menyampaikan, ila ummati, kepada umatku, haditsan wahidan, satu hadis saja. Dia belajar hadis, dia dapat umenatu, dia sampein. Ya enggak? Jadi mubalik hadisnya itu doang, innamal a'malu binniyat. Ya enggak? Ama innama bu'istu liutammima makarimal akhlak.
Siapa orang di kalangan umatku dia sampaikan hadits walaupun satu, yuqimu bihi sunnatan, di mana dia menegakkan dengan hadis itu sunnah Rasulullah, walaupun cuma satu, tujuannya negakin sunnah. Au yaruddu bihi bid'atan, atau dia tolak dengan satu hadis itu akan bid'ah. Gacoannya tuh hadis satu, tapi dia bisa ngajak orang, dia bisa nolak, matain dalil ahlul bid'ah, ya. Sebab yang namanya mujaddid, pembaharu agama, itu setiap 100 tahun seorang, satu abad atu. Tapi yang namanya bid'ah itu perkembangannya tiap 40 tahun sekali. Sampai ada setan yang khusus nyebarin bid'ah, namanya Komkom. Siapa namanya? Komkom. Itu setan spesialis nyebarin bid'ah, yang ngajarin orang bunting naik ke bobule, ya. Itu namanya Komkom. Itu bid'ah besar dalam agama, besar-besaran, terjadi 40 tahun sekali. Sedangkan mujaddid itu tumbuh setiap 100 tahun sekali. Ini pahala besar tentang orang yang nyebarin hadis, orang yang menjaga hadis. Dia tegakkan dengan hadis itu sunnah, dia rubuhin dengan hadis itu bid'ah. Apa jaminannya yang datang dari Rasulullah? Falahul jannatu, maka bagi orang itu dapat sorga. Gara-gara hadis atuh, ya. Ini hadis disebutkan oleh Al-Imam Abu Nuaim Al-Asfahani dalam kitab Hilyatul Auliya, juga disebutkan dalam kitab Al-Jami'us Shaghir Al-Imam As-Suyuti, tapi redaksinya agak beda, ya. Redaksinya lituqama bihi sunnatun au tuslama bihi bid'atun. Redaksinya begitu. Kalau yang di kitab Hilyatul Auliya dan kitab Al-Jami'us Shaghir Al-Imam As-Suyuti, ya. Adapun dengan redaksi yang sama itu dicatatkan oleh Al-Imam Ibnu Asakir dalam kitab Al-Arba'un Al-Buldaniyah, juga Al-Imam Abi Tahir As-Silafi dalam kitab Al-Arba'un Buldaniyah, redaksi yang tadi kita baca. Mengenai status hadisnya sangat-sangat dhaif, ya. Yang man adza ila ummati hadisan wahidan liyuqima bihi sunnatan aw yarudda bihi bid'atan falahul jannah. Hadisnya sangat-sangat dhaif. Seperti itu. Ini orang jagain hadis, tujuannya buat ngidupin sunnah, menempelak bid'ah, dijamin nama Nabi bakal Allah kasih sorga. Terus apalagi? Ada lagi haditsnya. Wa minha, di antara hadits-hadits tersebut yang menyatakan hadis bisa jadi wasilah menggapai keridhaan Allah, menggapai sorga. Man hafiza qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man, bermula siapa saja, hafizo, yang menjaga, ngerawatin, dijadiin kebiasaan, dia jadiin tradisi. Siapa saja man hafizo, atau menghafal, ala ummati, atas umatku, haditsan wahidan, satu hadis saja dia hafalin, kana lahu ajru ahadin wa sab'ina nabiyan siddiqan. Bukan sodiqan, bukan, salah itu. Kalau sodik teman,
Man siapa saja hafizo telah menghafal ala ummati atas umatku. Yang namanya umatku tuh dia orang Islam, dia ngapalin hadis. Sebab orang barat orientalis bukan Islam hafal hadis. Bayangin itu si Wensing, dia bikin Mu'jam Al-Fadhil Hadis 8 jilid. Dia hafal kutubus tis'ah, bukan sittah. Kutubut tis'ah, kitab induk yang 9. Dia hafal, kita nyari dari katanya bisa kita lacak itu hadis lewat entry kata. Bisa kita lacak. Cuman dia nggak masuk. Sebab bukan umat Nabi. Yang Nabi kata di hadisnya man hafiza ala ummati. Siapa yang ngapal tapi dia itu bagian umat saya. Haditsan wahidan kana lahu ajru ahadin wa sab'ina. Dia hafal satu hadis, dia dapat pahala seperti 71. Lahu ajru ahadin wa sab'ina nabiyyan siddiqan. Dia dapat pahala 71 kelas nabi siddiqan yang imannya benar-benar sempurna. Ya. Pahalanya pahala 71 nabi yang mereka itu mendapat pangkat siddiq. Siddiq yang imannya sangat-sangat sempurna. Ini keutamaan orang yang ngapal hadis. Banyak lagi masih. Kalau emang ini disebut hadis bermasalah, yang lain yang kagak masalah, yang sahih-sahih banyak. Riwayat Al-Imam At-Tirmidzi, nadzarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Allah akan bikin wajah seseorang itu bersinar. Nadzarallahu imra'an. Wajah orang itu bakal bikin Allah bikin bersinar. Sami'a maqalati, di mana orang itu dengerin perkataan-perkataan saya. Habis dia dengerin, fa'addaha, dia sampaikan lagi. Fawa'aha, dia apalin dulu. Fa'addaha kama sami'aha, habis dia apalin, dia sampaikan sebagaimana dia mendengar hadis itu seperti itu. Jadi ini hadis menjelasin keutamaan ahlul hadis. Bahwa ahlul hadis itu Allah jamin bukan hanya masuk surga, bukan hanya dapat tumpukan pahala seperti 71 nabi atau orang yang mendapat pangkat siddiq, tapi juga Allah janjiin orang yang bergelut mempelajari hadis, ya, dia itu Allah berikan wajah yang akan bersinar di hari kiamat. Yang lain pada gelap, dia doang kayak lampu patromak. Ya. Tuh, kemuliaan hadis. Ya. Sampai ada ulama besar namanya Al-Imam Ibnu Mubarak radhiyallahu an. Dia punya murid namanya Zakaria bin Adi. Ya. Zakaria bin Adi ngaji sama Al-Imam Ibnu Mubarak. Lama dia kangen sama gurunya. Akhirnya Allah pertemukan dalam mimpi. Begitu nih murid nemu guru, muridnya nanya, "Ma fa'alallahu bika ya imam?" Apa yang Allah lakukan kepada engkau? Perbuatan Allah apa? Kau dapat apa di sana? Di alam sana keistimewaan apa yang Allah kasih sama ente? Apa kata Imam Abdullah bin Mubarak radhiyallahu anhu? Wahai muridku, ghafarallahu li wa a'lamakani fil jannah bisababi rihlati li talabil hadis. Allah ampunin saya dosa-dosanya semua diusek. Allah angkat saya dalam sorga yang tertinggi dengan sebab saya melakukan perjalanan buat nyari hadis. Di mana ada guru hadis, ane sabak. Di mana ada ulama hadis yang punya koleksi hadis, ane paranin. Kalau lu sih lah tancap di mana aja lu sabak.
Ya enggak? Menjanda ada tuh usuk kerjanya. Jadi bukan artinya amalan lain kagak dilihat sama Allah. Itu sholatnya, puasanya, hajinya, ibadah yang lain, zikirnya kagak dilihat. Tapi yang paling dominan datengin ampunan buat dosa-dosa Al-Imam Ibnu Mubarak radhiyallahu an adalah rihlati li talabil hadits. Dengan sebab saya jalan ke berbagai negeri nyari ulama ahlul hadits buat saya dapat riwayat haditsnya. Ini saking besarnya. Makanya kalau kita baca sejarah ulama, ya, bagaimana kecintaan mereka terhadap hadis. Ada ulama namanya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Ada ulama namanya Al-Imam Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi begitu babanya meninggal, dia nanggapin warisan. Itu warisannya separuh dia bakal beli kitab, separuh dia bakal biaya ngunjungin wilayah-wilayah yang dimana di situ banyak ulama hadis. Ya enggak? Kalau kita habis gusuran bapak kita, duitnya kita pakai ngapain? Ya enggak? Sungguh bedanya kata Bokir. Jadi apa begitu sama ilmu? Sama ilmu. Jadi pahalanya seperti pahala 71 nabi yang derajat keimanannya nyampe dalam makom siddiqan, makom iman yang sempurna. Ini juga diriwayatkan hadits ini oleh Al-Imam Ibnu Asakir dalam Al-Arba'un Al-Buldaniyah dan oleh Al-Imam Abu Tahir As-Silafi dalam kitab Al-Arba'un Al-Buldaniyah. Cuman hadisnya bermasalah banget ya. Hadisnya ada yang bilang maudhu ya, sampai Asy-Syanwani dalam hasyiah kitab ini mengomentari hadisnya maudhu. Wal atharu bidadika katsirun. Dan hadis-hadis yang terkait keutamaan menghafal hadis itu sangat banyak sekali. Kemuliaan yang Allah berikan kepada ahlul hadis itu banyak banget. Banyak banget. Wa ra'aitul himama. Dan aku melihat semangat-semangat. Himam jamak dari kalimat himmatun. Dan aku melihat semangat-semangat itu qad qasurat, sungguh terbatas. Jadi kalau orang dulu zaman-zaman Imam Syafi'i, Imam Bukhari, ulama-ulama zaman dulu semangat ngapalin ilmu, semangat nuntut ilmu. Cuman zaman Al-Imam Ibnu Abi Jamrah radhiyallahu an, kata dia wa ra'aitul himama qad qasurat. Semangat orang zaman ini udah berkurang. An hibziha, untuk menghafalnya. Ya enggak? Sebab kalau ngapalin hadis kagak ada duitnya. Iya. Ma'akatrati kutubiha, disertai banyak kitab-kitabnya. Padahal ulama udah nulisin. Orang zaman dulu udah ngapal juga, nyari juga. Kalau zaman sekarang kitabnya udah ada, ngapal ogah. Emang udah kebanyakan tuntutan. Bocah zaman sekarang aja sekolah PR-nya udah banyak banget. Jadi kadang-kadang kalau banyak suruh ngaji bis maghrib, udah udah capek banget, lagi PR banyak, ya enggak? Udah jadi alasan. Makanya zaman sekarang kalau bukan nyantren belajar nahu, malah generus bocah. Baru kita masuk bab i'rab udah pada kagak ngaji. Kadang-kadang amsilah tasrifi aja pelajaran sorab udah kagak pada masuk. Ya kita sih nggak bisa nyalain juga ya, emang udah kebanyakan sekolah kadang-kadang pelajarannya
udah banyak yang susah-susah. Pulang udah ngelewatin asar. Jalan pagi-pagi. Begitu nyampe rumah dia paksain ngaji. Emang udah puyeng. Ngapalin tasbih pahala ya puluh, udah kata pahala lu. Pahala fi'il madi ya puluh fi'il diare. Min ajli asanidiha. Kitabnya banyak, semangatnya kurang. Yang jadi segen apaan? Min ajli asanidiha. Karena sanad-sanadnya. Kalau tukang hadis kalau kagak ada sanadnya kagak mau. Kalau kita banyak sanadnya, gue bingung ini. Sehingga motivasi Al-Imam Ibnu Abi Jamrah radhiyallahu an meringkas kitab yang paling sahih, yaitu Sahih Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu an, dia buang sanadnya. Fara'aitu an akhudha min asahi kutubihi, maka menurut diriku, pandanganku, maka aku melihat an akhudha, bahwa saya mengambil min asahi kutubihi. Kitab hadis kan banyak, kalau dikumpulin itu marunda ke urug. Karena kitab hadis banyak, cuman dia punya pandangan. Dia ambil min asahi kutubihi, di antara kitab hadis yang paling sahih. Kitaban, akan sebuah kitab, akhtasiru minhu, yang aku resume dari kitab hadis itu, ahaditha, beberapa hadis, bihasabil hajati, sesuai dengan kebutuhan, wa akhtasiru asanidaha, dan saya ringkas, saya pangkas sanad-sanadnya, ma'ada rawil hadisi, selain periwayat hadis pertama di kalangan sahabat. Gurunya Imam Bukhari, gurunya lagi, dibuang tuh sanadnya. Cuman yang disebut sahabat yang nerima langsung dari Nabi, rawil hadis yang pertama, yaitu sahabat. Fala budda minhu, yang tidak boleh tidak darinya. Jangan langsung dari Nabi. Ini sahabat, siapa yang nerima? Paling kagak itu aja dah. Kalau nama dari Imam Bukhari apa guru-gurunya nggak disebut, paling kagak nama sahabat. Nama sahabat. Fayas'uhula hibzuhu, maka menjadi mudah untuk menghafal hadis-hadis itu. Wa taksural faidatu, dan menjadi banyak faidahnya. Jadi sanadnya dibuang biar gampang hafal dan banyak faidahnya. Kalau kebanyakan sanad, nama-nama orang mulu ntar keder nyebutnya. Sebab kita bukan orientasi ngomongin rijal hadis, yang penting matannya, konten hadis itu. Fiha, pada hadis-hadis tersebut, insyaallahu, dengan izin Allah Ta'ala, fawaqa ali. Kalau tadi kan dia baru gadang-gadang, menurut saya pengen ngambil dari kitab yang paling sahih, yang saya buang sanadnya. Fawaqa ali an yakuna kitabal Bukhari, fawaqa, maka jatuhlah pilihanku, li, bagi diriku, an yakuna, bahwa adalah yang demikian itu, mukhtasar kitab al-Bukhari, kitabnya Imam Al-Bukhari ya. Jadi kitab yang paling sahih dalam hadis yang dikumpulin oleh Al-Imam Al-Bukhari, dinamai nama Imam Bukhari kitab Al-Jami'us Sahih, ensiklopedia kitab sahih. Sebab Imam Bukhari kitab hadis yang lain dia punya. Ada kitab yang urusannya
tema-temanya ngomongin adab. Disebutlah adabul mufrad. Itu enggak sahih semua. Ya. Tapi untuk Sahih Bukhari ini beliau udah istikharah, ijtihad bahwa yang saya kumpulin itu semuanya adalah sahih. Ya. Jadi yang boleh bilang itu hadis sahih, dhaif itu adalah orang yang punya pangkat al-hafiz. Kalau belum nyampe ke situ nggak boleh. Nggak boleh. Jadi kita jangan terpengaruh ya, ada orang yang datang belakangan yang dikit-dikit sohahahu pulan. Emang pangkat lu apaan? Udah nyampe situ. Kalau enggak apal berapa hafiz? 100.000 matan masanad. Matan masanadnya dia apal. Tobaqot ulama, rijal-rijalnya dia apal, ilalnya dia apal. Itu namanya al-hafiz. Gak boleh ente ngomong. Makanya Al-Imam Ibnu Shalah, ya walaupun dikritik ya, Ibnu Shalah punya pernyataan. Di zaman ini, zaman saya, udah kagak ada lagi yang punya wewenang buat mentashih hadis. Karena itu dikerjain sama hafiz yang dulu-dulu. Itu zaman Ibnu Shalah, abad ke-6 Hijriah. Muncul yang dikata muhardis, karena ngapalin hadisnya lewat hardis. Datang yang ulama udah bilang sahih dia kata lemah. Yang Imam Abu Daud bilang sahih dia kata lemah. Dia gugat, dia jatoin ulama-ulama besar, dia pengen nyohor. Nauzubillah. Banyak pengikutnya itu dia. Dia merusak metodologi ulama-ulama terdahulu. Orang yang bisa punya wewenang buat mentashih hadis adalah orang yang punya pangkat al-hafiz, di mana secara apalan dia apal 100.000 hadis. Jadi orang yang punya apalan 99.000 hadis itu kesian banget belum disebut hafiz. Kurang 1.000. Apalagi yang emang apalannya kagak jelas. Karena nantinya kalau dia nggak apal, dia nggak tahu, maka terjadilah kontradiksi. Boleh jadi di kitab yang dia karang dia kata hadisnya sahih, di sono kitab yang dia karang juga dhaif. Akhirnya terjadi kontradiksi. Karena orang itu sendiri belum nyampe derajat al-hafiz. Walaupun pendapat Ibnu Shalah digugat sama ulama. Ya. Artinya untuk mentashih dan mentadhaifkan hadis masih boleh pada ulama-ulama selanjutnya dengan catatan dia mencapai derajat yang namanya al-hafiz. Imam Suyuti udah dapat julukan al-hafiz. Walaupun ada yang menolak Jami'us Shaghir, ada yang palsu hadisnya. Ya itu ijtihad Imam As-Suyuti, jangan dikata apa-apa. Seperti itu. Nih. Sehingga pilihan Al-Imam Ibnu Abi Jamrah radhiyallahu an yang dia pengen ringkas, rangkum adalah kitab yang dikata kitab Sahih Al-Bukhari. Namanya Al-Jami'us Sahih. Ensiklopedia kitab Sahih. Ya. Sanad-sanadnya udah disortil dari tokoh-tokoh yang eksistensinya dicurigai, yang hafalannya lemah nggak masuk. Dan Imam Bukhari lebih ketat ya. Kenapa dia lebih sahih daripada Sahih Muslim? Karena Imam Sahih Muslim dalam persyaratan sahihnya, di mana seorang murid sama guru ittisalus sanad, asal mungkin dia sezaman, dicari dalam kitab sejarah sezaman, itu udah bisa dianggap sah. Tapi Imam Bukhari nggak mau. Kalau benar-benar belum talaki, nggak bisa diterima sama Imam Bukhari. Oleh karena itu persyaratan sahih dalam Sahih Al-Bukhari lebih sahih daripada Al-Imam Muslim.
Karena Imam Muslim kalau kira-kira dia satu kurun, satu masa, itu udah dianggap ittisal, sanadnya nyambung. Tapi Imam Bukhari enggak, sezaman belum tentu ketemu. Makanya ada syarat tambahan yang namanya liqa, talaqi, bukan sekedar sezaman. Jadi kalau orang-orang yang ngerjain tahris hadis, ya, walaupun dia nggak sezaman sama orang yang dia pengen teliti, ya ada kitab-kitab ulama seperti kitab Tahzibut Tahdzib, cerita tentang rawi, itu Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani nyeritain murid-muridnya tuh yang ngaji sama dia. Jadi kalau kita lacak, dia bukan sekedar sezaman, tapi benar-benar ngambil riwayat sama seorang guru itu. Jadi ada, kita pengen tahu itu satu hadis di mana ada sanad ya dari murid ke guru, itu nyambung apa kagak sanadnya, bisa kita lihat dalam kitab-kitab Tobaqat, ya, kitab-kitab yang berbicara tentang riwayat yang disebut Rijalul Hadis, ya. Ada kitab yang dikarang oleh Al-Imam Al-Mizzi, muridnya Imam Nawawi, nama kitabnya Tahzibul Kamal. Itu kitab 34 jilid, ngomongin ulama doang, yang masuk dalam kategori periwayat kutubus sittah. Kutubus sittah doang. Karena itu kitab kepanjangan, dimuhtasorin kitab itu oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Tahzibut Tahzib, ya. Karena kepanjangan dibikin muhtasornya 2 jilid, namanya Takribut Takrib, ya. Itu sejarah tentang bagaimana kita melacak validitas atau ittisalus sanad, ya, kondisi periwayat itu makbul atau ditolak periwayatannya. Kita bisa lihat dalam kajian hadis yang namanya kajian rijal, ya, kajian tokoh-tokoh hadis, jarah wa ta'dil, nilai-nilai positif terhadap seorang periwayat itu namanya ta'dil. Sisi-sisi negatif yang diangkat oleh seorang kritikus namanya jarah. Sehingga, ya, ada hadis ulama anu bilang doib, ulama ono bilang sahih, karena perbedaan memberikan jarah dan ta'dil terhadap riwayat-riwayat hadis tersebut. Ya, ada ulama yang ekstrim, ada ulama yang mutasyaddid, ekstrim, ada ulama yang mutasahil, yang agak longgar, dan ada ulama yang moderat, ya, dalam menilai riwayat itu, sisi negatif atau sisi positif yang ada pada riwayat itu. Nah, ini kitab Al-Imam Al-Bukhari. Kenapa dia jadi pilihan? Likaunihi min asahhiha. Karena keadaan kitab sahih Imam Bukhari termasuk kitab hadis yang paling sahih di antara kumpulan hadis. Bukan sahih Bukhari doang hadis sahih, banyak. Ya, jangan punya anggapan hadis yang sahih itu dalam kitab sahih Bukhari doang, enggak, banyak. Makanya dikata min as-sahihah. Di antara kitab yang mengkoleksi hadis-hadis sahih, salah satunya adalah Sahih Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu. Yang pertama, karena kontennya hadis sahih. Yang kedua, walikaunihi rahimahullahu ta'ala kana minas salihin. Karena keadaan Imam Bukhari radhiyallahu an, rahimahullah, semoga Allah memberikan rahmat kepada beliau, karena adalah Imam Bukhari itu minas salihin, orang soleh, ya. Dari kecil jauh sama maksiat. Lah kita dari kecil nyolongin duit emak mulu, ya enggak? Diuji Imam Bukhari masih kecil, matanya nggak bisa ngelihat. Diuji minas salihin, beliau itu orang soleh. Wa kana mujabad da'wati, beliau itu juga diijabah doa-doanya. Diriwayatin begitu beliau buta, emaknya juga doanya mustajab. Emaknya berdoa sama Allah, ya Allah, ini anak saya masih kecil, banyak ujian, gampang sakit, matanya buta.
Entah dia mau belajar bagaimana, ya Allah, balikin penglihatan dia. Emaknya nggak lama ngimpi ketemu Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, wahai emaknya Imam Bukhari, qad raddallahu ala ibnika basarah. Besok pagi anak lu bisa ngelihat udah. Begitu bangun tidur, bener Imam Bukhari udah bisa ngelihat. Udah kenal tuh dia tuh yang namanya ayam negeri sama burung bondol. Ya. Jadi Imam Bukhari selain kitabnya sahih, dia termasuk orang soleh yang doanya mustajab. Apa emaknya doanya mustajab. Jadi banyak ulama-ulama besar yang dari kecil hidupnya dapat ujian. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad begitu juga. Kena penyakit panas yang tinggi, apa mata beliau nggak bisa ngelihat. Ya, karena orang dapat ujian, akhirnya Allah berikan keistimewaan. Itu begitu sejarah ulama. Sejarah ulama. Beliau punya guru 1000 lebih. Beliau ngambil hadits kepada orang-orang yang terpilih, kalau dikumpulin itu jumlahnya 1000 lebih. Yang ngambil sama dia, muridnya Imam Bukhari itu lebih dari 100.000. Yang ngaji langsung, yang ngambil hadits sama Imam Bukhari 100.000. Kalau aneh temen follower subscribe udah 148.000, cuman subscribe doang. La haula wala quwwata illa billah. Itu Imam Bukhari loh. Wafat pada tahun 256 Hijriah. Ingetin tahun-tahun lama. Kalau Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijriah, wafat tahun 204. Jadi duluan mana Imam Bukhari sama Imam Syafi'i? Duluan Imam Syafi'i. Ada orang ngomong, oh Imam Syafi'i itu nggak make hadis Imam Bukhari. Lah iyalah. Lah orang Imam Bukhari belakangan kagak tahu, kagak ngaji. Nah itu tahun-tahun wafatnya ulama kita kudu tahu. Makanya ada kitab namanya Wafayatul A'yan, karangan Al-Imam Ibnu Khallikan, tentang wafat-wafat ulama, tahun-tahunnya. Jadi jangan sampai salah. Seperti itu. Tahun 256 Hijriah Imam Bukhari meninggal. Jadi jauh sama Imam Syafi'i. Imam Bukhari nggak nemu sama Imam Syafi'i. Beliau ketemu dengan Imam Ahmad bin Hambal. Imam Bukhari ketemu sama Imam Ahmad bin Hambal. Sama Imam Syafi'i nggak ketemu. Wada'a liqari'ihi, dan beliau Imam Bukhari mendoakan buat para pembacanya. Orang yang baca kitab Sahih Bukhari didoain sama Imam Bukhari. Ya. Jadi bukan hanya ngumpulin hadis sahih, tapi juga karena kolektor hadis sahih ini Imam Bukhari radhiyallahu an, orang yang doanya makbul, orang yang soleh, dan dia mendoain orang yang baca kitab dia. Tuh barokahnya banyak banget. Wa qad qala liman laqituhu, waqad, dan sungguh qala telah berkata li kepada diriku, kata Imam Ibnu Abi Jamrah radhiyallahu an. Banyak banget orang yang berkata man laqituhu, orang-orang yang aku jumpai dia, minal qudati, daripada hakim-hakim besar. Qudat itu mahkamah agung, ulama yang punya jabatan menjadi hakim agung, namanya qudat, jamak qadin, jamaknya qudat. Alladzina kanat lahumul ma'rifatu, yang mereka itu memiliki ma'rifah, pengetahuan.
ngerti hadis. Warihlatu, dan melakukan perlawatan ilmiah kemana-mana. Dia nyari ulama, dia nyari hadis. Ane jumpain saban nemu ulama ahlul hadis yang udah keliling berbagai tempat. Amman laqiya, dari orang-orang yang menjumpai minas sadati, tuh ulama-ulama tersebut dari gurunya lagi. Al-muqarri ismapul. Balik lagi. Amman laqiya minas sadati, dari orang-orang yang orang itu menjumpai minas sadati, dari kelompok orang-orang mulia. Al-muqarri, yang benar-benar diakui. Al-muqarri yang diakui. Kalau al-muqirri yang mengakui, ini al-muqar. Yang aneh nemuin lagi gurunya yang benar-benar diakui. Lahum bil fadli, yang mereka itu memiliki kelebihan, keutamaan. Apa kata mereka tentang Sahih Al-Imam Al-Bukhari? Orang pada nyanjung kitab Sahih Al-Bukhari, memuji ulama besar, tingkat hafiz, tingkat al-imam, muji Imam Bukhari. Apa kata mereka? Inna kitabahu, sesungguhnya kitab Imam Al-Bukhari radhiyallahu an, makuri'a, tidaklah dibaca Sahih Bukhari, fi waqti syiddatin, dalam kondisi yang penuh dengan kepelikan, illa furrijat, melainkan kepelikan itu dapat furrijat, diberikan solusi. Furrijat baliknya ke syiddah. Bayangin tuh orang dulu, kalau lagi ada kesusahan, kalau ada musibah, dibacain di kampung itu Sahih Bukhari, illa furrijat, melainkan musibah itu hilang, datang solusi yang terbaik. Wala rukiba bihi, dan tidaklah diajak di atas kendaraan, bihi dengan kitab Bukhari, fi markabin, dalam satu kendaraan, faghariqat, enggak bakal tenggelam qattu, sama sekali. Kalau dia dibawa di atas kapal laut, itu kapal jalan bakal nyampe, enggak pernah qattu, sama sekali enggak pernah ngalamin kapal itu pakai karam, karena ada kitab Sahih Al-Bukhari. Ini testimoni ulama-ulama zaman dulu, ya, dari hadits-hadits Rasulullah, yang dikata mukjizat hadits-hadits Rasulullah. Berobat sama hadits, lagi susah baca kitab hadits, ya enggak? Makanya kemarin kita cerita ada ulama namanya Al-Imam Ahmad Mansur Ar-Romadi. Ini ulama kalau dia lagi sakit, dia kumpulin teman-temannya, minta dibacain hadits. Baik penyakitnya. Artinya apa? Ya enggak? Kalau di majlis dibacain hadis, di majlis itu dibacain ayat-ayat Quran, kita niatin hadir di tempat itu, kesembuhan bakal baik penyakit kita. Makanya kalau kita ngaji ada air, syukur-syukur bawanya dari rumah biar ustadznya nggak keluar koceknya. Begitu kita datang di majlis ilmu, di mana dibaca ayat Quran, di mana dibacakan sabda-sabda mulia Rasulullah SAW, kita punya penyakit, kita niatin baik, insya Allah bakal baik. Orang dulu begitu, dia sakit ngaji nyari sembuhnya. Orang zaman sekarang meriang dikit kagak ngaji, pakai WA gua lagi. Ya. Ente kalau sakit ngaji boleh jadi sembuh. Taruhnya nggak sembuh, ente dapat pahala. Ente sakit kagak ngaji belum tentu sembuh, apalagi pahala. Makanya besok-besok ngaji kalau sakit. Iya.
Kalau aneh sih Ustaz nggak sakit, anak aneh sakit. Wah, anaknya dia kata. Ya enggak. Kagak ngaji tuh minggu. Kagak ngaji lagi Ustaz, ngapa? Bini saya sakit. Bininya gantian. WA lagi, ngapa kagak ngaji? Saya yang sakit. Ya udah gantian tuh penyakit. La haula wala quwata illa billah. Enggak ada penyakit ya, dia yakin benar loh. Kan keyakinan kita tuh. Keyakinan kita. Udah mulai luntur sama Quran, udah mulai luntur sama hadits. Orang dulu yakin banget, di mana dia sakit, dia kagak mau kagak ngaji. Kalau selama kakinya masih bisa jalan, dia jalan. Dia kagak bisa jalan, dia panggil temennya. Lu yang bacain gua, bacain hadits, bacain Quran. Itu apa kayak gitu. Nah makanya di majlis-majlis ilmu itu kita datang ada air, itu minum sampai habis. Kalau emang kagak habis, bawa pulang. Biar bini lu nyobain. Ya enggak? Nih, gua udah niatin. Oh, niatin apaan, Bang? Biar lu takut sama gua. Ya. Oh. Itu kan penyakit juga laki songong bini songong melaki. Penyakit itu. Makanya yang bagus dia dari rumah sendiri bawa. Ya enggak? Kalau emang aqua kecil kurang, bawa galon-galonnya besok. Tuh. Inilah makuriat fi waqti syiddatin ila furrijat wala rukiba bihi fi markabin faghariqat. Si markabnya, markab tuh ghariqat baliknya ke markab. Tidaklah dibawa Sohibuhar itu pada satu kendaraan ghariqat, enggak bakalan tenggelam. Qattu, dari zaman dulu belum pernah. Enggak pernah terjadi sama sekali itu. Itu Sahih Al-Bukhari. Luar biasa. Ya enggak? Itu ulama udah nyaksiin. Bahkan ada sebuah riwayat lagi yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Battal. Ada ulama sebelum zaman Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Imam Ibnu Hajar sering ngutip pendapat Al-Imam Ibnu Battal saat memberikan syarah komentar Sahih Al-Bukhari dalam kitab Fathul Bari. Ini kata Ibnu Battal, ada ulama di kota Asfahan sezaman dengan Al-Imam Abu Nuaim Al-Asfahani. Abu Nuaim Al-Asfahani pengarang kitab Hilyatul Auliya, kitab yang lagi jadi trending. Ustadz-ustadz lagi banyak beli kitab itu. Gara-gara kitab itu jadi kajian sama Gus Baha, ya. Gus Baha itu yang mau populerin kitab itu. Jadi tukang kitab pada laku itu. Ustadz-ustadz banyak yang beli itu. Ini di zaman Al-Imam Abu Nuaim Al-Asfahani ada ulama yang ilmunya luar biasa, bukan hanya dekat sama kalangan bawah, tapi dia dekat sama kalangan atas. Pemerintahan, orang-orang pemerintahan dekat sama dia. Dia sering buka pengajian di Istana Negara. Ya. Namanya Al-Imam Abu Bakar bin Ali Al-Asfahani. Al-Imam Abu Bakar bin Ali Al-Asfahani. Dia dekat sama raja. Cuman karena dia dekat sama raja, banyak ulama-ulama juga nih, ustadz-ustadz yang kepengen jatoin dia, sehingga dia dipitnah. Ya, ustadz musuhnya dari zaman dulu ustadz. Seburuk-buruk hasud adalah yang dilakukan oleh ustadz, oleh ulama. Dia dipitnah. Akhirnya sampai fitnahan itu, tuduhan itu sama raja. Begitu sampai raja ponis, masukin dia penjara. Bui dia, kerangkeng dia. Mana bulan puasa, ketangkep. Ya gak? Begitu ditangkap nih Al-Imam Abu Bakar bin Ali Al-Asfahani, dikandangin dia. Padahal kasusnya belum jelas. Orang-orang pada kesian.
Ada ulama di zaman itu juga tukang ibadah, namanya Al-Imam Abu Bakar Ar-Razi, yang ditangkap Abu Bakar bin Ali Al-Asfahani. Ini ada ulama soleh tukang wirid, namanya Al-Imam Abu Bakar Ar-Razi, gurunya Al-Imam Ibnu Battal yang cerita kisah ini. Ini Al-Imam Abu Bakar Ar-Razi ngimpi ketemu Rasulullah, didatengin sama Nabi. Dia lihat Nabi berderek sama malaikat Jibril. Nabi nggak ngaso-ngaso baca tasbih. Nabi manggil nih Abu Bakar Ar-Razi, ya Abu Bakrin Ar-Razi, parani nono. Abu Bakar bin Ali Al-Asfahani ente datengin, ente sampein salamane sama dia. Wa kulli Abi Bakrin bin Ali Al-Asfahani an yad'uwa bidu'ail karbi alladhi fi sahihil Bukhari. Kirim salam sama aneh, kirim salam aneh sama dia, sama ulama yang lagi di penjara noh, Al-Imam Abu Bakar bin Ali Al-Asfahani. Ente sampein salam aneh, hendaklah dia baca doaul karbi, doa Rasulullah, tapi baca yang redaksinya yang ada dalam Sahih Bukhari. Suruh baca dia kalau mau selamat dari fitnah ini, suruh dia baca yang namanya doaul karbi, karena emang perintah Nabi. Begitu dia bangun pagi-pagi, dia datang ke kerajaan, dia nemu ketua sel. Dia ceritain dia mau nengokin kawan dia tuh yang di penjara, dia dipitnah. Ketemu deh tuh, ya Imam Abu Bakar bin Ali, aneh ketemu Rasulullah sama malaikat Jibril. Nabi lagi tasbih nggak ngaso-ngaso. Nabi kirim salam sama ente, waalaikumsalam. Nabi nyuruh ente lagi ngalamin susah begini nih, ente dipitnah. Boleh jadi ente dibunuh, diseksa. Boleh jadi ente dipenggal sama raja kesel. Wah, kayak apa itu masalah? Bener-bener lagi kacau, kusut. Cuman ente dikirim salamin sama Nabi buat baca doaul karbi, doa Rasulullah, cuman redaksinya yang ada dalam Sahih Bukhari. Begitu dia lihat Sahih Bukhari, doaul karbi yang ada dalam Sahih Bukhari disebut sama Nabi. La ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallahu rabbul arshil azim, la ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Itu yang ada di Sahih Bukhari. Jadi Imam Bukhari ngeriwayatin hadits doaul karbi ada tiga. Cuman yang ini yang lengkap. Itu nomor hadisnya 6.346. 6.346. Bukan gua ngapa, gua ngeliat ini. Kalau Ustadz Adi Hidayat kan udah hafal nomornya. Iya. Kalau gua kagak hafal, kalau nomor cewek hafal. Ya. Jadi kalau kita beli kitab Sahih Bukhari, ada tartib dari Syekh Fuad Abdul Baqi. Itu nomor hadisnya nomor 6.346. Itu nomornya tuh. Begitu dia baca tuh doaul karbi. Makanya apalin tuh doa luar biasa. Kemarin aneh waktu bikin video corona, wah banyak yang nyerang. Banyak yang nyerang loh. Gua kagak mau ngelawan pakai apa-apa. Apalagi sih pakai bikin video tandingan. Bukan apa-apa, gua takut gua terlalu terkenal. Sahih Al-Bukhari. Bayangin loh, begitu tuh imam baca doaul karbi, datang surat dari kerajaan. Wa baqiya an qalilin hatta ustukhrija minas sijni. Kagak berapa lama datang kabar berita dari surat kerajaan, datang nyuruh tuh imam keluar. Barokah daripada doaul karbi. Paling kagak pagi 3 kali, sore 3 kali.
Doa yang luar biasa. Saat-saat genting, orang lagi kalut, ya enggak, kesusahan ekonomi, nyari duit susah, dirongrong bini, bacalah du'aul karbi. Doaul karbi artinya doa saat dalam kondisi pelik. Itu hafalin doaul karbi. Kalau belum hafal taruh tuh, tulis paling agak. Ya nanti setelah kajian kita ini ya. Namanya du'aul karbi. Begitu dia baca bener, datang berita gembira. Bayangin loh yang kita omongin kitab Sahih Bukhari. Ini sebuah persaksian syahadatun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li kitabi Imamil Bukhari. Malaikat Rasulullah memberikan apresiasi yang sangat luar biasa. Kitab Sahih Al-Bukhari di depan malaikat Jibril lagi. Itu kitab sahih semua. Ya. Diimpiin sama ulama, bukan sekedar diimpiin, begitu diamalin makbul. Kayak apa itu? Makanya tuh hadits bukan sekedar kita baca dapat pahala. Dia punya daya magic. Wah, ya. Jadi ijaz, mengandung mukjizat bacaan itu. Jadi nggak ada tempat yang dibacain Sahih Bukhari melainkan bala akan Allah angkat. Ya mudah-mudahan corona ya kagak nyampe, kagak pakai nungguin bintang surah ya, kita nggak bisa lihat kali. Mudah-mudahan kita baca Sahih Bukhari, muhtasarnya ini ya bala udah nggak ada, wabah udah hilang, corona itu. Ya. Sampai Syekh Abdul Qadir Qassab yang wafat pada tahun 1941. Dia sangat gemar baca Sahih Al-Bukhari. Asal hatam Sahih Bukhari, ditanya sama muridnya, "Guru, kitab apaan lagi yang aneh baca, yang kita baca ini?" Kata gurunya, Sahih Bukhari. Udah hatam lagi, "Guru, kitab apa lagi yang dibaca?" Sahih Bukhari. Bayangin loh. Ya enggak, saking banyak barokahnya itu kitab. Tuh guru habis baca hatam, gue balikin lagi. Sampai dia bikin syair. Wa umdati fi siddatil Bukhari. Wa umdati fi siddatil Bukhari min arfihi zaqi badal Bukhari. Wa umdati fi siddatil Bukhari. Yang jadi pegangan saya saat ngalamin susah adalah hadits-hadits Imam Bukhari. Kitab Sahih Bukhari. Min arfihi zaqi badal Bukhari. Dari aroma semerbak yang ada dalam Sahih Bukhari, bada Bukhari, muncul wewangian yang ada pada diri saya. Bukhar, kalau ono Bukhari orangnya, kitabnya. Bukhari muncul semerbak keajaiban, khasiat yang besar, keagungan daripada Sahih Al-Bukhari yang bagaikan bukhar, bagaikan asap-asap yang wangi, yang semerbak. Ya, mamitluhu. Ya, lagi lupa deh nih. Ya. Kitabuhu mamitluhu kitabu. Kitab Sahih Bukhari ini nggak ada yang nyamain kitab manapun. Kitab hadits manapun nggak ada yang ngimbangin Sahih Bukhari. Kitabuhu mamitluhu kitabu. Jami'u ma satarahu sawabu. Apa yang ditulis Imam Bukhari benar semua. Ahkamuhu lamma'atun. Ahkamuhu lamma'atun munirah. Hukum-hukum yang ditulis sama Imam Bukhari berkilauan cahayanya. Musyriqatun kasyamsi fizzahira. Cahayanya sangat terang benderang bagaikan matahari yang berada pada titik kulminasi. Lagi ada di tengah tuh matahari, siapa aja lihat. Yukra'u inda syiddatin. Dulu salah. Yukra'u inda syiddatil kurubi kal qahti wat ta'uni wal hurubi. Yukra'u inda syiddatil kurubi. Sahih Bukhari ini dibaca setiap berkecamuknya
masalah yang ada di dunia ini kal qahti, seperti kemarau panjang, wat ta'uni, zaman penuh wabah, wal hurubi, dan lagi ada gejolak perang. Dibaca dari zaman dulu, lagi Islam dalam dirundung masalah-masalah besar, sampai ini menjadi tradisi para habaib kita. Habaib kita, kiai-kiai kita itu dikumpulin sama Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Ya mungkin juga dari zaman bapak dan kakek-kakek beliau, di mana beliau baca Sahih Bukhari ketika bulan Rejab, bulan Sa'ban, 2 bulan itu mereka pada kumpul baca Sahih Bukhari. Ya, itu tradisi ulama. Ya, tradisi ulama. Seperti itu. Faraghibtu ma'a barakatil hadithi fi tilkal barakati. Maka aku berkeinginan, faraghibtu, gua pengen banget, ma'a barakatil hadithi, disertai adanya keberkahan hadis, fi tilkal barakati, pada keberkahan itu, lima fil qulubi minas sadai, karena sesuatu yang ada dalam hati ini sudah ditutup, ketutupan sama karatan, karat-karat dosa. Ya, taruhnya belum terjadi bala, belum terjadi musibah, aneh baca semata-mata ngambil berkah. Karena hati ini banyak dosa dan kesalahan sehingga hati ini bekarat. Fala'allahu, mudah-mudahan dengan membacanya, bifadlillah, dengan karunia Allah semata-mata, an yakshifa, bahwa Allah menyingkap, amma biha, dari apa-apa yang ada di dalam hati itu, biha qulub. Ya. Jadi baca Sahih Bukhari jangan nungguin lagi dapat musibah. Karat yang disebabkan dosa yang kita kerjain, ini hati kita jadi bekarat akibat dosa, itu juga musibah. Ya, mudah-mudahan dengan baca Sahih Bukhari ini, kata pengarang, Allah singkap apa yang ada di dalam hati itu daripada karat. Wa an yuparrija, dan Allah tepis syadidal ahwai, hawa nafsu yang ekstrim, yang tebal, allati tarokamat, yang nafsu itu telah tertimbun, keurug, alaiha, di atas hati itu. Karena kebanyakan dosa tuh hati apa keurug. Wala'alla bihamli tilkal hadithi, dan mudah-mudahan barangkali dengan membawa hadith-hadith ini, al-jalilati, yang agung, tu'fa, dibersihkan hati itu. Tu'fa gak baliknya ke qulub lagi. Minal gharaqi, daripada tenggelam, diselamatkan hati itu daripada tenggelam, fi buhuril bid'ah wal athami, pada lautan bid'ah dan dosa. Jadi orang itu nyebur mau bid'ah karena banyak dosa. Dia digodain sama setan yang namanya kom-kom. Tuh, ingetin tuh. Itu yang nyeritain Al-Imam Khatib Al-Baghdadi. Ya. Dalam kitab, kalau nggak salah, Taqyidul Ilim, aneh baca, atau dalam kitab Syarafu Ahlil Hadis. Beliau sangat luar biasa karena pakar sejarah ya. Beliau ngarang kitab Tarikh Baghdad, 25 jilid tuh. Nah, dia karang kitab Syarafu Ashabil Hadis, kemuliaan yang Allah berikan sama ahlul hadis. Cerita-cerita unik, karomah kemuliaan orang-orang yang ngapalin hadis, orang yang mempelajari hadis, itu diceritain dalam kitab Syarafu Ashabil Hadis atau Syarafu Ahlil Hadis. Ya, ada beberapa nuskhah yang beda gitu. Ada lagi kitab Rihlah fi Talabil Hadis. Ya, beliau buat banyak kitab yang unik-unik, yang orang zaman dulu belum bikin, dia bikin. Kerajinan ilmiah yang terkait ilmu hadis, ulama-ulama hadis. Falamma kamulat,
Maka tatkala selesai sempurna hadis-hadis, kamu lihat ahadits, bihasabi ma waffaqallahu ilaih, sesuai apa yang Allah berikan taufik kepadanya. Fa idahiyya, maka ini nih dia nih, 300 haditsin ghaira bid'in, kira-kira 300 hadis kurang-kurang dikit. Ternyata jumlahnya kan 290-an lebih. Ghaira bid'in, kurang-kurang dikit. Bid'ah itu bilangan dari 3 sampai 9. Ya, namanya bid'in. Ternyata dari sekian macam banyak bentuk, ya, hadits-hadits udah jadi deh nih. Ini kitab terdiri dari 290-an. 300 kurang dikit. Fakana awwaluha, maka adalah yang menjadi hadis pertamanya, awalul hadis, yaitu tentang kaifa kana bad'ul wahyi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang menceritakan bagaimana kronologi wahyu pertama datang sama Rasulullah. Tuh hadis pertama ngomongin itu. Wa akhiruha dukhula, wa kana akhiruha dukhula. Dan yang menjadi penutup hadis ini, kitab ini, dukhula ahlil jannatil jannata. Hadis yang nyeritain masuknya penghuni sorga ke sorga. Cakep banget itu. Yang pertama hadis nomor 1 disebut kronologi wahyu nyampe sama Nabi. Ditutup hadis bontot nyeritain tentang nikmat yang Allah beriin sama penduduk sorga. Wa in amallahi alaihim, nyeritain masuknya ahli sorga ke sorga dan nyeritain fasilitas kenikmatan yang Allah berikan atas mereka. Wa in amallahi alaihim, selain dapat nikmat, fasilitas yang ada, bidawami ridhahu, dengan konsistennya mendapat keridhaan Allah fiha, di dalam sorga itu. Fasammaituhu, maka saya namain muhtasar ini bimuqtada wad'ihi, sesuai dengan tuntutan peletakannya. Jam'an nihayati, nama kitabnya Jam'an nihaya, mengumpulkan segala puncak. Fi bad'il khairi, dalam memulai kebaikan. Wa ghayah, dan tujuannya. Wa ghayatihi, fi bad'il khairi wa ghayatihi. Dalam nuskha lain fi bad'il khairi wal ghayah, ada alif lamnya. Ini enggak, ini boleh dua-duanya. Ya, intinya jam'un nihaya, mengumpulkan empol. Nihaya tuh penghabisan, empol sesuatu. Nihaya mengumpulkan akhir dari segala sesuatu dalam memulai kebaikan dan tujuannya. Walam ufarriq, dan saya nggak bedain bainaha, di antara hadits-hadits ini, bitabwibin, dengan bikin bab. Kalau dalam Sahih Bukhari kan ada babnya tiap hadits. Ini kumpulan ini hadits tentang wudu, kumpulan ini tentang apa, salat dan yang lain-lain. Ini enggak dibikin nama babnya lagi dah. Udah sanadnya dibuang, nama babnya juga enggak dibilangin. Raja'a an yutammimallahu, ya ilah susah banget. Raja'a an yutammimallahu, dalam keadaan berharap Allah sempurnain, li, bagi diriku, walikulli man qara'ahu, dan bagi orang-orang yang membacanya, au sami'ahu, atau mendengarnya. Yang megang kitab baca, yang belum dapat kitab dengerin, dapat semua. Bad al khairi, Allah sempurnain kita dan orang-orang tersebut mengawali kebaikan, bighayatihi, dengan tujuan kebaikan itu. Fanas'alullah al-karima, maka kami minta kepada Allah yang maha dermawan, Rabbal arsyil azimi, pemilik ars yang besar, an yaj'alaha, Allah jadikan hadits-hadits ini liqulubina jilaha, bagi hati kami sebagai pembersih.
walidai dinina, dan bagi penyakit agama kita syifaan sebagai penyembuh, bimannihi semata-mata dengan anugerah Allah, la rabba siwahu yang tiada Tuhan selain Allah, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin, dan salawat Allah selalu tercurah kepada pemimpin kita Nabi Muhammad khatamin nabiyyin yang menjadi penutup segala para nabi, walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Bismillahumma ya barin nasam qad ta'awna nartaji faidul karam wa anilnal qasda ya maulan ni'am waqfina ya rabbana ma qaddam wa tadarakna wa ajil bizafar falakal hamdu dawaman sarmada wa alal muhtari taha ahmada safwatir rusli wa nibrasil huda salawatullahi tatra abada tashmalul alama asabid durar rabbana bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma'a ahlil qudri unta wa dakar rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tabtadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nadha bil khairi wa nukfa kulla syar rabbana aslih lana kulla syu'un wa akirra birridha minkal uyun waqdi 'anna rabbana kulla الديون تأتينا رسل المهلون واغفر استر أنت أكرما ستر وأنل بالفضل يا خير منزل مهد المجد المعافاة الأصيل وانصر النور به في كل جيل واهد من قد أمه أنت السبيل وانصرنهم في العشايا والبكر ربي بالشيخ الرضا تود الهمام كن بأفلاك العلا بدر التمام أحمد الغدن التجاني ذي المقام حقق القصد وبلغنا المرام وبحسن اختم وسامح من عذب وصلاة الله تجه المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغراب وعلى من لعده مكتفى سلك النهج الثقة الحنفاء وعلى كل ولي وكفى دمه وهو يهيم ذكرا مولاه تال للصور أمررتك فانسبحت فيها الحصى وأروت ماء هامير على معاشي ومعادي وعلى ذرياتي. الفاتحة.